Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat yang akan dibacakan oleh satu-satunya Muslim di ruangan ini. Siap, senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang desa sampaikan oleh Muslim SHMM nomor anggota A523 daerah pemilihan Aceh II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa sebagai bagian dari tugas konstitusional di Badan Legislasi DPR RI. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, tahun 2014 merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, memulai sebuah agenda untuk menyerahkan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintahan desa melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini juga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas keberadaan desa yang secara historis empiris merupakan bentuk pemerintahan terendah yang bersifat mandiri. Berlakunya Undang-Undang Desa sebagai upaya untuk mendukung desentralisasi dalam rangka mendorong pengambilan keputusan terdesentralisasi di seluruh Nusantara dan mengakui beragam bentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang Desa tidak hanya memperjelas status desa dalam struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia, tapi juga mengesahkan pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa. Undang-Undang Desa mengakui keragaman desa dan adat di seluruh Nusantara, serta juga menekan upaya pengangguran kemiskinan melalui pembangunan desa. Sejak berlaku efektif tahun 2015, Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat menyalurkan dana desa dengan besaran yang terus meningkat bagi setiap desa. Besaran tersebut ditetapkan menyesuaikan jumlah desa, jumlah wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis. Sebelum ada undang desa, rata-rata APBDes per desa sebesar 329 juta per desa. Tahun 2015, saat desa dikucurkan meningkat menjadi 701 juta per desa. Sampai dengan tahun 2022, jumlah dana desa yang diberikan telah mencapai 469 triliun untuk dialokasikan kepada 74.490 desa di seluruh Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR, serta hadirin yang kami hormati, pelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah berjalan 9 tahun, telah berhasil membangun desa, khususnya pembangunan infrastruktur desa, namun di sisi lain masih memiliki permasalahan tersendiri di desa, di antaranya masih terbatasnya kapasitas pemerintahan desa, khususnya sumber daya aparatur desa, mengingat masih banyaknya aparatur pemerintahan desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah maupun sedikitnya aparatur pemerintahan desa yang sudah mengikuti bimbingan dan pelatihan mengenai pelanggaran pemerintahan desa. Tidak optimalnya pengelolaan dana desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini berimplikasi kepada optimalnya dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuannya adalah pemberian dana desa, yaitu desa mampu membangun desa berdasarkan prakarsa, tuntutan, dan kebutuhan sendiri
sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya, tidak adanya keselarasan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kabupaten, meskipun di lapangan dilakukan dengan musrenbang, namun faktanya sulit sekali melakukan perencanaan yang berkesinambungan antara perencanaan desa dan perencanaan pembangunan di kabupaten. Padahal dibutuhkan keterpaduan sehingga perencanaan desa yang variatif sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan kemampuan desa di berbagai wilayah kabupaten tetap memiliki keterpaduan dan rencana kabupaten. Atas dasar berbagai permasalahan dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Desa secara substansi, mendorong upaya untuk melakukan revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, terkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang desa, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat dapat memahami usulan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala desa, sehingga pembangunan desa yang dicita-citakan dapat terlaksana. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perangkat desa, dan perangkat fungsi pengawasan terhadap jabatan kepala desa. Hal ini penting guna mencegah terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu diatur dan dikaji kembali terkait tata cara prasyarat pemilihan kepala desa agar pelaksanaan dapat terhindar dari konflik horizontal dan juga vertikal. 2. Fraksi Partai Demokrat menilai peningkatan alokasi dana desa harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang mencakup aspek regulasi dan juga kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia agar memperjelas pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat memitigasi resiko dan potensi yang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat desa. Selain itu, aturan tersebut harus dapat menciptakan iklim good governance dalam pemerintahan desa agar pemerintahan desa dapat berjalan transparan dan akuntabel. 3. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar pemerintahan desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintahan desa juga harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat desa. 4. Fraksi Partai Demokrat memandang pelaksanaan sistem pemerintahan desa menuntut kesiapan yang sangat baik. Berbagai hal yang harus diperhitungkan, direncanakan, diawasi pelaksanaannya, termasuk juga diperlukan pengarahan, penyuluhan, bahkan pendampingan aparatur desa agar pengelolaan dana desa menjadi efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, perlu pengaturan pola pembangunan desa yang mengakomodasi pola pembangunan yang berbeda, sebagaimana pengelompokan desa seperti desa maju, desa mandiri, serta desa tertinggal dan juga desa yang sangat tertinggal. Hal ini penting agar pembangunan desa yang dilakukan mampu mewujudkan pembangunan desa sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Berdasarkan catatan tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa untuk dibahas di tingkat selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat berharap agar revisi dan penyempurnaan undang-undang desa ini dapat mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan menyempitkan disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan juga sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Juli tahun 2023. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSC, nomor anggota A554 ditandatangani, Sekretaris Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535 ditandatangani. Terima kasih.